Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu ya, pada semester LMP. Kali ini kita akan masuk kembali ke pembelajaran simulasi komunikasi digital. Nah, pada hari ini materinya adalah tentang produksi video. Nah, mungkin anak-anak sudah tahu bahwasanya salah satu manfaat dari video itu adalah menyampaikan ide atau informasi dalam bentuk yang lebih menarik. Artinya di sana ada gambar, ada suara, ada animasi, dan lain sebagainya. Dan hari ini secara singkat kita akan belajar tentang bagaimana sih proses memproduksi video itu. Nah, terdapat beberapa tahapan ya anak-anak semua ketika kita ingin memproduksi sebuah video. Ada yang namanya tahap perencanaan produksi atau di sini disebut dengan praproduksi. Kemudian produksinya sendiri artinya pelaksanaan tag videonya. Kemudian selanjutnya adalah pasca produksi. Setelah kita tag video, apa sih yang bakal dilakuin? Apakah editing atau lain sebagainya? Nah, pada tahapan praproduksi di sini cukup banyak yang mesti kita persiapkan ya, dari siapa yang bakal menjadi sutradaranya, yang menjadi kameramennya, kemudian penata suara, penata artistik, editing, desain produksi, penyunting, dan lain sebagainya. Nah, ketika kita ingin mengetek sebuah video, tentu kita harus punya perencanaan yang cukup matang, supaya video itu bisa terlihat dengan bagus ketika ditampilkan ataupun ketika kita mengambil video. Nah, yang mesti kita siapkan, yang pertama adalah ide. Maksudnya adalah awal perjalanan panjang sebuah skenario adalah ide. Segala hal yang kita alami, baik lewat indera penglihatan, pendengaran, ataupun penciuman, bisa bersumber dari ide. Jadi ide ini adalah kunci utamanya. Ya gimana kita mau tag video kalau kita tidak punya ide? Kemudian selanjutnya riset, mencari data dan fakta untuk mengembangkan ide. Jadi kita bisa melihat referensi dari video-video lain atau berdasarkan fakta di lapangan tentang video yang akan kita ambil. Selanjutnya script, penuangan ke dalam bentuk naskah dengan berbagai rincian. Jadi terkadang manusia itu lupa ya, makanya kita butuh yang namanya catatan atau script yang bisa kita hafal, kita baca ketika si aktor atau aktris itu akan memerankan. Selanjutnya rapat produksi untuk menentukan segala kebutuhan yang akan dipakai dalam syuting, termasuk pembentukan tim dan anggaran. Jadi ada timnya ya, ketika kita ingin mengambil sebuah video. Nah, begitu juga ketika anak-anak kemungkinan nanti akan ditugaskan untuk membuat video pembelajaran atau video lainnya yang berkaitan dengan simulasi komunikasi digital. Nah, anak-anak juga harus membuat tim. Kalian tentukan idenya apa, skripnya seperti apa, latar tempatnya di mana, dan lain. Selanjutnya casting, pemilihan pemain. Jadi di sini ada casting director, talent coordinator, kemudian model agensi. Nah, di sana menyeleksi calon pemainnya siapa, dan lain sebagainya. Tugasnya apa? Membaca dan menghafalkan skenario dan juga untuk menentukan durasi dialog untuk menyiapkan bahan baku sesuai syuting rasio. Selanjutnya, tugas mereka juga latihan tata gerak, blocking, mimik, gestur yang melibatkan penata kamera dan artistik untuk pergerakan kamera dan setting yang dibangun. Jadi di casting ini kita mencari talent-talent yang memang mereka berbakat ya, baik dari segi cara mereka berbicara ataupun bahasa tubuh mereka. Cocok nggak sih dia memerankan peran tersebut di video yang akan kita main. Kemudian lokasi. Nah, setelah ditentukan setting lokasi dalam cerita, kemudian selanjutnya mencari lokasi atau di sini disebut dengan hunting location. Tanggung jawab manajer produksi dan pencari lokasi. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengelola lokasi adalah aksesnya, mudah atau tidak, tempat tersebut ada izinnya atau enggak, aman atau enggak, kemudian apakah di sana keadaannya bising. Jadi kalau keadaannya bising kan bisa mengganggu proses kita ngambil video ya, karena suaranya akan terganggu. Kemudian kegiatan rutin masyarakat di sekitar, barang yang boleh atau tidak boleh digunakan, sumber air, sumber listrik, cuaca, foto lokasi, dan dana lokasi. Nah, hal itulah yang mesti diperhatikan. Selanjutnya pada tahapan produksi. Nah, pada tahapan produksi ini ketika kita sudah mempersiapkan semuanya, jadi kita tinggal langsung aja. Di produksi ini tugasnya adalah tinggal si artis memerankan perannya, kemudian kameramen itu menyorot para artis tersebut, begitu juga dengan tim artistik, tata suara, mereka juga ikut
kolaborasi untuk menyiapkan video tersebut. Kemudian setelah pada tahapan produksi ini, kita butuh yang namanya script continue atau kesinambungan. Kesinambungan merupakan hal yang penting dalam proses produksi film. Proses pengambilan gambar tidak berdasarkan alur skenario atau storyboard. Nah, storyboard ini diurut berdasarkan urutan cerita yang dibangun, sedangkan nomor adegan diurut berdasarkan shooting list sesuai dengan ruang dan waktu. Masalah yang terjadi ketidaksenambungan adalah gerak, arah gerak, pandangan pemeran, dan lain sebagainya. Nah, penanggung jawab dari script continue ini adalah script supervisor. Selanjutnya, mood continuity. Menjaga mood pemain dan tim produksi sangat diperlukan untuk kelangsungan produksi agar berjalan dengan baik. Sutradara dan asistennya harus mampu mengendalikan kondisi yang terjadi di lapangan. Makanya anak-anak mungkin pernah lihat yang namanya artis itu punya manajer ya. Supaya apa? Supaya keperluan-keperluan artis itu bisa terpenuhi oleh manajernya. Jadi dia minta apa ya minta ke manajer, tidak langsung kepada orang-orang yang bersangkutan. Itu untuk apa? Untuk jaga mood pemain supaya tidak terpengaruh dengan gesekan-gesekan dari luar. Karena kalau moodnya udah berubah ya bisa berefek kepada tingkat acting mereka pada video tersebut. Kemudian faktor tersebut, ini ada faktor manusia, adanya subjek manusia atau objek lainnya dihadirkan untuk melambangkan perwatakan atau permasalahan dari film. Faktor ruang, ruang alami atau non-alami, faktor waktu, real time, waktu sebenarnya, pagi, siang, sore, atau malam, atau film time, kejadian dalam cerita film yang bisa jadi lebih pendek atau lebih. Faktor peristiwa dramatik untuk menimbulkan reaksi emosional penonton, dan faktor suara untuk informasi ruang, waktu, dan pada tahapan produksi ini, produser dan perintah syuting pada tahapan blocking ada Astrada 1 memanggil pemain untuk melakukan blocking, yaitu penempatan di mana seharusnya pemain berada. Sutradara memberikan arahan kepada pemain dan mengatur blocking disaksikan oleh DOP, kameramen dan pencetak skrip. Astrada 1 memberi tanda dengan selotip untuk blocking pemain sesuai arahan sutradara. Jadi semuanya itu diatur ya, di mana tata letak pemain, kemudian bagaimana letak kameramennya sesuai nggak dengan posisi di mana si artis atau aktor tadi memainkan perannya. Kemudian setup lighting, pencahayaan ya. Kemudian rehearsal. Setelah setup lighting selesai dan setelah disetujui, Astrada 1 akan memanggil para pemain untuk melakukan latihan. Oke, kemudian pada tahapan produksi juga ada tahapan syuting. Di sini standby for picture, picture up, look it up, it's mark, roll kamera, action, dan cutting. Nah, kemudian selanjutnya yang terakhir. Yang terakhir ketika kita sudah ngetek filmnya, ngetik videonya, kita masuk kepada tahapan pasca produksi. Apa tugasnya ketika pada tahapan pasca produksi ini, sutradara menyetujui atau koreksi hasil editing, kemudian menetapkan picture look, tata suara, mengedit suara, memasukkan efek suara, mungkin bakal ada musiknya, atau lain sebagainya. Nah, pada tahapan editing gambar, bisa kita cutting video atau menggabungkan video-video yang terpecah sebelumnya, kemudian bisa juga menghilangkan beberapa video yang dalam tanda kutip kurang bagus, kemudian itu disebut dengan mixing ya, kemudian optical effect, kita dikasih efeknya, sound optical effect, kemudian lain sebagainya. Nah, selanjutnya pada tahapan promosi atau distribusi, nah video ini bakal dikemanakan? Apakah dia akan ditampilkan di bioskop, festival film, televisi, atau distributor nasional maupun internasional. Nah, sekarang itu kan udah jarang banget ya kita nonton film di TV ataupun bioskop. Sekarang lebih seru di digital ya, kayak di Netflix, di TV, Netflix, dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan salah satu bagian dari promosi atau distribusi untuk memasarkan film yang kita buat. Nah, kalau di sekolah mungkin ya cukup ditonton oleh sekolah saja atau minimalnya dimasukkan ke YouTube. Oke, cukup materi dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.